Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Viviola Prastiani Putri dengan NIM F1S1 19062. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari ujian tengah semester saya pada mata kuliah analisis dan visualisasi data, yaitu memvisualisasikan data bivariat dan multivariat. Pertama-tama, apa itu data bivariat? Data bivariat adalah analisis yang dilakukan untuk menganalisis hubungan dua variabel, sedangkan multivariat adalah analisis yang dilakukan untuk menganalisis hubungan lebih dari dua variabel. Di sini saya menganalisis datanya menggunakan RStudio. Saya juga menggunakan dataset. Ini adalah dataset yang saya gunakan, yaitu data jumlah RT, RW, dan LMK pada tahun 2016 di Jakarta. Terdapat lebih dari 100 data. Selanjutnya, saya memanggil library serta memanggil dataset atau memasukkan dataset pada RStudio menggunakan fungsi ini. Nah, dikarenakan saya telah mencoba-coba berbagai fungsi di dalamnya sehingga sedikit kurang rapi, maka saya akan menjelaskannya menggunakan PowerPoint, yaitu menjelaskan fungsi serta hasil analisis visualisasinya. Hasil analisis visualisasinya pun di sini perlu diatur sehingga kurang efektif jika langsung menjelaskan pada RStudio. Nah, yang pertama adalah visualisasi data bivariat untuk data kategorik dan data kategorik. Berikut adalah diagram batang bertumpuk. Setelah memanggil library read Excel, lalu kita memasukkan data Excel-nya, yaitu dataset data RT. Disimpan dalam bentuk variabel data JKT. Nah, setelah itu kita panggil data JKT untuk melihat datanya. Jika sudah, kita memanggil lagi library ggplot2 untuk membuat plot atau diagramnya. Setelah itu, masukkan fungsi ggplot, lalu panggil data JKT atau data frame yang telah kita buat sebelumnya, dan X-nya nama kabupaten serta field nama perangkat desa lembaga. Hal ini bertujuan untuk melihat hubungan antara data kabupaten dan data lembaga perangkat desa. Selanjutnya, fungsi tersebut menghasilkan output seperti ini. Pada diagram ini dapat dilihat bahwa tiap kabupaten memiliki jumlah LMK, RT, dan RW yang sama. Oke, selanjutnya untuk diagram batang yang dikelompokkan. Di sini kita kembali memanggil library ggplot2. Sama seperti tadi, ggplot2 memungkinkan untuk membuat grafik yang mempresentasikan data numerik dan kategorik, baik bivariat maupun multivariat. Setelah memanggil library, kita panggil fungsi ggplot dan kita isi untuk data frame-nya data JKT, lalu untuk X-nya kita isi nama kabupaten serta field nama perangkat desa dengan menggunakan tema minimal. Nah, untuk membuat plot batang yang dikelompokkan, kita dapat menggunakan opsi position single. Hasil visualisasinya atau outputnya dapat dilihat untuk LMK, rukun tetangga, dan rukun warga pada tiap kabupaten memiliki jumlah yang sama. Lanjut lagi, kita akan membuat diagram batang tersegmentasi. Nah, pada diagram ini kita akan memanggil library dplyr, ggplot2, dan scales. Fungsi dari library dplyr adalah untuk memanipulasi data, sedangkan fungsi dari library ggplot2 untuk visualisasi dan fungsi dari library scales adalah menentukan jeda atau label secara otomatis. Nah, plot batang segmentasi adalah plot batang yang bertumpuk yang dimana setiap batangnya bertuliskan 100%. Dan di sini kita menggunakan opsi position field. Tujuan plot ini untuk membandingkan presentasi dari kategori dalam satu variabel setiap tingkat dengan variabel lain. Dapat kita lihat di sini kita panggil fungsi ggplot untuk membuat visualisasi ini. Lalu kita buat X faktor nama kabupaten. Lalu untuk Y kita buat variabel PCT dan untuk field kita isi faktor nama perangkat desa lembaga. Nah, lalu untuk hasil outputnya dapat kita lihat data perangkat desa berdasarkan data kelurahan. Di sini dapat dilihat satu diagram itu memuat 100% dan untuk data LMK, RT, RW, serta 0 itu masing-masing 25% pada tiap kabupaten. Nah, lanjut ke data bivariat, kategorik, dan numerik. Di sini kita akan membuat plot densitas kernel yang dikelompokkan. Plot densitas kernel digunakan untuk membandingkan kelompok pada variabel numerik.
Nah, di sini kita akan lihat distribusi nama perangkat desa berdasarkan jumlahnya. Library yang digunakan adalah library Cardata, lalu ggplot2, serta kita akan menggunakan fungsi ggplot2. Pada fungsi ini, untuk X-nya kita isi jumlah, lalu pada bagian fill kita isi nama perangkat desa lembaga dengan alpha 0,4. Di sini juga kita buat title-nya adalah persebaran jumlah lembaga perangkat desa dengan tema minimal. Nah, dari hasil outputnya dapat kita lihat rukun tetangga memiliki jumlah paling banyak, lalu rukun warga memiliki tingkat yang tinggi, dan LMK memiliki jumlah paling sedikit. Oke, selanjutnya masuk ke box plot. Plot kota atau box plot digunakan untuk membandingkan kelompok pada variabel numerik. Jika plot ini bertaki, itu berarti metode perkiraan untuk visualisasi kelompok berbeda. Jika taki bertumpukan, berarti itu median dari kedua kelompok berbeda. Di sini kita lihat distribusi nama perangkat desa berdasarkan jumlah. Dapat dilihat untuk persebaran RT memiliki jumlah paling banyak, selanjutnya disusul RW lalu LMK yang paling sedikit. Lanjut, kita gunakan visualisasi plot biola. Plot biola mirip dengan plot densitas kernel namun diputar 90 derajat. Pada plot ini kita masih menggunakan fungsi ggplot. Mari kita lihat persebaran nama perangkat desa dengan jumlah pada plot ini. Untuk fungsinya sendiri kita menandai outlier dengan warna merah. Dari hasil outputnya dapat dilihat RT memiliki jumlah paling banyak dengan outlier terbesar. Oke, selanjutnya adalah visualisasi data multivariat. Grafik multivariat adalah grafik yang menampilkan hubungan antara 3 variabel atau lebih. Di sini kita gunakan diagram pengelompokan dengan memanggil library Cardata dan ggplot2. Pertama, kita buat datanya terlebih dahulu, yaitu data yang berisi data frame-nya, data JKT, serta package Cardata. Lalu panggil fungsi ggplot dengan mengisi di dalamnya terdapat data frame data JKT dengan X-nya nama perangkat desa, serta Y nama kabupaten dengan color-nya berdasarkan jumlah. Untuk hasil visualisasinya sendiri dapat kita lihat dengan jumlah terbanyak warnanya akan semakin terang. Seperti contoh, untuk rukun tetangga pada Jakarta Pusat memiliki warna terang berarti memiliki tingkat yang tinggi. Lalu untuk LMK pada Jakarta Barat memiliki warna yang gelap berarti memiliki jumlah kurang dari 100. Nah, untuk multivariat pengkelompokan yang kedua ini relatif sama namun menggunakan tahun. Dengan data paling terang memiliki jumlah yang banyak dan data lebih gelap berarti jumlahnya semakin sedikit. Di sini kita juga menggunakan library Cardata dan ggplot2. Yang terakhir adalah pembagian faset atau faceting. Guna dari grafik faceting adalah membagi faset. Sebuah grafik terdiri dari beberapa plot-plot terpisah atau kelipatan kecil untuk setiap tingkatan dari variabel ketiga atau kombinasi variabel. Nah, di sini sebenarnya kita cukup menggunakan library ggplot2 untuk visualisasi. Kita panggil fungsinya ggplot, lalu panggil nama data frame-nya yaitu data JKT. Lalu untuk fill-nya kita isi cornflower blue. Nah, di sini dapat kita buat face wrap-nya berdasarkan nama perangkat desa lembaga. Dari hasil outputnya dapat kita lihat untuk LMK memiliki jumlah yang relatif sedikit namun dia persebarannya banyak atau tinggi. Lalu rukun tetangga memiliki jumlah yang relatif lebih banyak karena dari sumbu X tersebar lebih banyak. Lalu untuk rukun warga memiliki jumlah yang hampir sama dengan LMK. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.